Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Perkenalkan, nama saya Yusmiati Tanjung SPDI, asal sekolah SDN 21 Bilah Barat, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Labuhan Batu. Adapun fasilitator saya yaitu Ibu Liani Ningsih SPD, dan praktik pengajar saya yaitu Ibu Anggi Nurul Hurairiyah SPD GR. Izinkan saya memaparkan aksi nyata saya modul 1.4 Budaya Positif. Adapun rancangan dari aksi nyata saya yaitu 1. Latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Adapun tujuan aksi nyata yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian, adapun tolak ukur aksi nyata saya adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Kemudian, adapun lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan yaitu menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun dukungan yang dibutuhkan yaitu 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. 3. Orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Selanjutnya, adapun kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan budaya positif yaitu. Baik Pak, terima kasih kepada Ibu Kepala Satuan Pendidikan SD Negeri 21 Bilah Barat. Selanjutnya pemaparan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Yusmiati Tanjung SPD selaku guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Labuhan Batu. Kepada Bu Yusmiati Tanjung SPD kami persilakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih banyak kepada pembawa acara yang sudah mempersilahkan. Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini, yang mana yaitu
Mari sama-sama kita mempelajari tentang diseminasi budaya positif, yaitu tepatnya penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Nah, pada kesempatan ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 telah membuat suatu materi tentang konsep utama modul budaya positif. Nah, di sini Bapak Ibu, kami membuat ada enam konsep dalam pembuatan budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, segitiga restitusi. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, dan keyakinan kelas. Nah, selanjutnya akan kita perdalam lagi apa-apa saja maknanya. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Maksudnya di sini, pembelajaran paradigma baru itu kita rancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Untuk apa? Supaya apa? Sehingga setiap siswa apabila belajar maka akan sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil Pancasila. Jadi di sini kita tidak hanya memaksa murid, tapi di sini kita diharapkan untuk menuntun murid. Selanjutnya ada disiplin positif. Dalam disiplin positif ini disebutkan bahwasanya dalam budaya kita makna disiplin positif ini menjadi sesuatu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Maksudnya di sini anak-anak itu bukan seperti kita memberi ayam makan. Kita kasih ayam makan, lalu ayam itu pun datang. Setelah itu dia pergi. Bukan seperti itu yang kita harapkan di sini. Bahwasanya kita membiasakan budaya positif untuk menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, Bapak Ibu Guru, sebagai kita pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nanti boleh ditanyakan ya Bapak Ibu, apa itu intrinsik dan ekstrinsik. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Ternyata setelah kami mempelajari modul 1.4 ini, kita sebagai manusia ada 5 dasar kebutuhan kita. Yang pertama, bertahan hidup. Sudah tentu kita pasti bertahan hidup dengan cara makan dan lain sebagainya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ternyata anak murid kita juga, mereka perlu mendapatkan kasih sayang dari kita. Bukan hanya kita marah-marah, kita suruh kerjakan ini. Tidak, tetapi kita melakukan pendekatan salah satunya dengan metode kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Selanjutnya kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Nah, adapun selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Dalam motivasi perilaku manusia ini, yang kita harapkan di sini adalah satu, menghindari ketidaknyamanan antara murid melakukan disiplin. Mengapa? Karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, jangan karena murid ini takut sama kita, takutnya bukan takut karena sesuatu hal. Aku takut sama itu nanti dihukum. Tidak, bukan seperti itu yang kita harapkan. Terus yang selanjutnya, anak ini tadi mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Artinya, murid ini pun ingin disiplin,
Aku disiplinlah supaya dapat hadiah. Tidak, bukan seperti itu. Itu namanya motivasi ekstrinsik yang datang dari luar. Sedangkan motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang memang dari dirinya sendiri akibat dari perilaku gurunya tadi. Nah, yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Dalam hal ini, murid melakukan disiplin diri karena sadar. Nah, ini tadi, karena sadar dari dirinya sendiri. Supaya apa? Supaya ia akan mendapatkan nilai kebajikan. Yang lebih bagus itu adalah intrinsik. Nah, selanjutnya, apa saja konsep disiplin identitas gagal? Yang disebutkan identitas gagal itu seperti apa? Satu, ada hukuman. Hukuman ini untuk apa? Ternyata kita sebagai guru tidak bagus untuk menghukum. Menghukum dia karena apa? Apa yang dirasakan kalau menghukum? Satu, pasti menyakitkan. Dua, pasti tidak nyaman. Yang ketiga, murid takut. Yang keempat, ada rasa memaksa. Itulah hukuman. Nah, selanjutnya selain dari hukuman, ada lagi konsep disiplin yang lain. Apa itu? Penghargaan. Dalam penghargaan ini termasuk di dalamnya tidak efektif. Tidak efektif ya. Sifat diri, mematikan kreativitas. Yang keempat, merampas hak. Nanti kita jelaskan apa maksud dari penghargaan. Terus yang ketiga ada namanya konsekuensi. Selanjutnya, murid menghormati peraturan dan perlu monitoring. Selanjutnya ada restitusi. Pertama, murid bertanggung jawab. Yang kedua, murid menghormati dirinya. Yang ketiga, teori kontrol. Yang keempat, murid bersemangat. Dan di antara 4 disiplin identitas gagal ini, yang lebih bagus itu adalah restitusi. Nah, inilah sekarang yang akan kita bahas. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Bapak Ibu, apa sih itu restitusi? Nah, di sini kita jelaskan. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi atau keadaan bagi murid untuk apa? Untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah menurut dosen tahun 2004. Nah, menurut beliau ternyata dari menghukum itu bolehlah kita tinggalkan metode seperti itu. Jadi yang mana harus kita pakai? Yang ini, yang restitusi. Contoh kasus dari restitusi tadi ada contohnya ada seorang murid yang suka membuang sampah atau ada seorang murid yang malas mengerjakan PR. Gimana caranya untuk mengubah paradigma ini tadi? Maka bisa kita lakukan dengan restitusi tadi. Nah, ini salah satu contohnya, siswa membuang sampah sembarangan. Kalau kita pakai hukuman, guru marah dan memberi nasihat. Sudah tentu, kamu yang tidak bagus. Kalau kita masukkan ke konsekuensinya, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ya, ini juga bagus. Tetapi ada lagi yang lebih bagus, yaitu restitusi. Kalau di restitusi disebutkan, guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalah tadi. Mengapa si murid itu membuang sampah di situ? Apa sih sebabnya? Kenapa dia membuang sampah? Nah, 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, sebagai penghukum. Inilah dia kata, ini kamu yang membuang sampah. Jadi anak ini merasa bersalah. Kita hanya memantau anak saja. Jangan buang ya. Ibu lihat dari sini. Itu hanya sebagai pemantau. Ada sebagai teman. Kita ajak anak ini berteman sama kita. Asal supaya mereka tidak takut sama kita, bukan takut karena ini itu garang, bukan, tidak seperti itu yang diharapkan. Tapi ayo kita ajak anak berteman dengan kita.
Nah, ada lagi namanya manajer. Dan di antara kelima posisi kontrol restitusi ini, yang paling bagus itu adalah kita sebagai manajer. Inilah yang menarik. Yang penghukum kita tinggalkan, pembuat rasa bersalah kita tinggalkan. Coba mulai dari teman, pemantau, dan manajer. Apabila ketiga ini kita aplikasi, keyakinan kelas. Mungkin ibu-ibu semua sudah mempunyai keyakinan kelas masing-masing. Di kelas Ibu Sri Delian Tiritoma, beliau juga sudah ada keyakinan kelasnya. Di kelas Pak Tony Muhammad Nur juga sudah ada keyakinan kelas. Alhamdulillah, semua kita sudah mempunyai keyakinan kelas masing-masing. Apa sih keyakinan kelas itu? Mengapa harus dibuat? Nah, ini jawabannya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa nggak peraturan dibuat? Mengapa harus keyakinan? Gambaran tentang kita membuat keyakinan kelas. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ini, sebelum pembelajaran, kita ajak anak ini. Anak-anak ini maunya kelas ini mau seperti apa? Apa keyakinan yang harus kita buat? Misalnya, satu, anak-anak sebelum kita belajar, mari kita buat keyakinan kelas. Ayo, apa yang harus kita sepakati? Tidak boleh makan dalam kelas. Nah, itu bagus. Itu keyakinan kelas namanya. Berarti selama kita belajar, anak-anak tidak boleh makan. Oh Bu, selanjutnya apa nak? Tidak boleh berbicara kalau guru menjelaskan. Bagus. Pada saat guru menjelaskan, si anak tadi tidak akan berbicara karena mereka sudah membuat keyakinan kelas. Selanjutnya, bagaimana membentukkan keyakinan kelas? Nah, ini caranya. Yang pertama, dia lebih abstrak dari peraturan, lebih nyata dia. Terus dia berupa pernyataan sembarangan. Itu kan masih negatif kan? Tapi coba kalau kita buat ke kalimat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu kan sudah positif ya. Atau jangan ribut dalam kelas. Itu kan kalimat negatifnya. Kita buat ke kalimat positif. Tertiblah pada saat pembelajaran. Selanjutnya, sedikit saja. Ya, sedikit saja. Sampai 5 udah cukup. Hari ini 5 keyakinan kelas. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Ya, bagus. Sesuai dengan kondisi sekolah kita. Selanjutnya, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan untuk membuat. Jadi tidak ada anak murid kita yang tidak membuat. Semua membuat. Kalau sama semuanya kita satukan. Oh ini sama ya nak, oh ini sama. Nah seperti itu. Yang penting ada keyakinan kelas. Nah bagaimana sih cara pemahaman segitiga restitusi? Nah inilah dia. Gunanya untuk apa? Pertama, menstabilkan identitas. Artinya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang pertama tadi, dari contoh anak yang membuang sampah. Kita ajak dia menstabilkan identitasnya. Maksudnya apa? Kita tanya anak ini. Kok buang sampah tadi di situ? Kita marah-marahin. Kita tanya dong sebabnya. Akhirnya menanyakan keyakinan kelas. Pada saat tadi anak membuang sampah sembarangan, kita tanyakan sama anak itu. Nak, keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar? Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah, dari keyakinan kelas, di sini kita akan melihat sebuah video yang menggunakan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, dari pelaksanaan segitiga restitusi, inilah dia contohnya, yaitu seorang murid yang sengaja membuang sampah di halaman. Nah, mari sama-sama kita saksikan video.
Juga kondisi ini kenyataan itu juga kenyataan kan? Terus mungkin karena dia punya alasan kenapa melakukan hal tersebut. Jadi selanjutnya apakah bila ingat kesepakatan selama ya dengan kejadian ini kesepakatan yang mana yang dilakukan? Dalam kejadian ini kalau dilakukan solusinya kira-kira apakah kehadiran mengulanginya lagi? Iya. Ya. Seorang murid menyatakan apa yang dirasakannya setelah dia mengikuti segitiga revisi tadi. Nah, inilah dia apa ini tadi Bu, yang dikatakan validasi itu adalah murid tadi kita panggil, tentu dia bertanya-tanya, kenapa ya aku dipanggil? Di situ kita jangan langsung marah sama dia. Namun kita tanya keadaan dia saat itu bagaimana. Kita tanya perasaannya. Nah setelah itu baru kita tanya kembali, siapa ya seperti video ini? Siapa ya yang membuang sampah tadi? Memang kita tahu dia yang membuang sampah, tapi jangan langsung dia itu kita marahi. Kamu yang membuang sampah, dan seperti itu. Tapi kita ajak dia, kita validasi supaya rasa bersalahnya itu lebih mendalam lagi dalam dirinya. Setelah kita tanya tadi, terus dia mengakui. Nah kita kasih solusi. Apa solusinya? Kita tanya keyakinan. Dari keyakinan kelas itu, yang mana yang sudah dilanggarnya? Oh iya Bu, saya melanggar keyakinan kelas kita tentang membuang sampah sembarangan. Nah kita kasih penguatan lagi. Baik Ibu, untuk kedepannya kalau buang sampah itu kemana? Seperti itu, jangan langsung kita marah-marah. Itulah namanya paradigma segitiga restitusi. Kita membuat satu perubahan. Dan masih banyak lagi kasus-kasus. Ada murid yang tidak siap PR, ada murid yang tidak memakai atribut lengkap, ada murid yang datang terlambat. Masih banyak kasus-kasus yang kita hadapi di sekolah ini. Nah, marilah kita lakukan segitiga restitusi ini. Ini adalah cara yang lebih mudah untuk menanamkan kepada diri anak itu keyakinannya, membentuk karakter dengan keyakinan yang motivasi-motivasi yang kita berikan. Di kasus selanjutnya ini tadi, di kasus kedua ini si Safira Almirata ini tidak mengikuti les agama. Ternyata saya dapat laporan. Bu, dari pemaparan ini tadi, di sini kami buka sesi tanya jawab atau masukan-masukan kepada kami sebagai calon CGP angkatan 11. Kami persilahkan kepada Ibu sendirian.
Sini saya akan buat pertanyaan kepada Ibu Ismiati. Pertanyaan saya yaitu bagaimana cara yang tepat untuk menerapkan budaya disiplin di sekolah pada murid? Ada lagi Bapak Ibu? Ya, pertanyaan lagi. Baik, kita jawab dulu ya, supaya nggak lupa nanti. Ya, pertanyaan dari Ibu Sri Dilian dari KSP, terima kasih. Yaitu bagaimana caranya melakukan disiplin di sekolah, terutama dalam kelas kita. Di sini kita ambil salah satu contohnya tentang jam masuk. Yaitu kita sepakati disiplin tentang jam masuk sekolah. Supaya anak ini tidak terlambat, tentu banyak cara yang harus kita sampaikan. Yang pertama, dari gurunya dulu. Kita dulu yang berubah. Kalau seorang guru itu datangnya misalnya jam 8, sementara jam kita jam 7.30 sudah masuk, lama-kelamaan murid ini pun nanti, bapak itu aja lama datang, ibu itu aja terlambat, aku pun terlambat lagi. Satu, pertama kita harus merubah paradigma kita dulu. Yang kedua, apabila kita temui murid kita yang sering terlambat, mari kita adakan dengan cara segitiga restitusi tadi. Pada saat jam istirahat, anak ini kita panggil, kita lakukan pendekatan, kita tanya bagus-bagus, kita tanya baik-baik. Nah, kok abang sering terlambat? Kenapa kakak sering terlambat? Nah, kalau seandainya dia bercerita, saya pun kesiangan, saya pun nggak ada yang membangunkan. Nah, di situ kita kasih motivasi. Salah satu contohnya seperti ini. Ini mungkin apa ya namanya? Ini mungkin kebiasaan orang dulu. Bantal, oh bantal, bangunnya aku. Masih gitu lah itu salah satu pendekatan yang kita lakukan kepada anak. Dan itu sampai sekarang masih ada orang yang menerapkan. Bantal, oh bantal, bangunnya aku ya. Nanti jam-jam setengah 5 atau jam 5 subuh terasa itu dari kepala kita bakal ini lagi. Nah itu tadi, terutama dari kita dulu, dari kita gurunya dulu kita rubah. Selanjutnya kita adakan segitiga restitusi, kita panggil anak ini bagus-bagus. Jangan di depan teman-temannya Bu. Jadi di mana? Waktu saat istirahat. Supaya apa? Supaya dia merasa bahwasannya dia itu dihargai. Oh iya, aku dimarahi, enggak dirame-rame. Jadi ada perasaan dia, oh iya aku dihargai ibu itu aku. Penghargaan itu bukan harus pakai uang, bukan harus pakai hadiah. Penghargaan itu banyak macamnya. Kita lihat, apalagi sekarang, saya sudah merasakan di kelas Ruzan Dilianti ya. Di kelas ibu itu ada namanya absen. Absennya di kelas ibu itu ada yang bentuk aqua. Di dalam aqua itu dia membuat stick. Satu stick itu ada nama anak. Jadi siapa anak yang pertama datang, anak ini bukan langsung menyimpan tas. Dia ambil stick dulu. Dia ambil sticknya, dimasukkannya ke tempat dia jam berapa dia datang. Nah setelah saya masuk, saya perhatikan. Oh rata-rata anak ini datangnya jam 7 sebelum setengah 8. Nah ada motivasi tersendiri bagi mereka untuk tidak terlambat. Artinya apa? Mereka lomba-lombaan datang lebih awal ke kelas. Siapa duluan nanti memasukkan stick ke dalam aqua tadi. Nah itu suatu penghargaan. Dan kita sebagai guru, kita lihat stick tadi. Oh ini dia datang cepat. Kita kasih aplaus saja. Ada ibu, tadi si Bang Parjan cepat datang. Ibu lihat jam 6.40. Mari kita kasih tepuk tangan. Nah seperti itu saja. Jadi anak ini sudah merasa dia itu dihargai. Oh aku udah dihargai ternyata. Nah ternyata dari modul 1.4 budaya positif ini, kita memberi hadiah kepada anak itu ternyata kurang efektif, tidak bagus. Ya Bu, tidak bagus. Kenapa? Ada nanti murid yang merasa bahwasanya dia tidak dihargai.
Jadi murid yang sering dapat hadiah itu dia merasa sombong. Aku dapat buku, kau gak dapat apa-apa. Memang bisa sebagai motivasi, tapi kan anak belum nalar ke sana. Makanya sekarang di kurikulum Merdeka itu tidak ada ranking dibuat. Kalau tidak salah saya, untuk rapor kurikulum Merdeka, saya tidak ada ranking di situ. Artinya anak ini kita samakan. Tidak ada anak yang pintar, tidak ada anak yang bodoh. Semua anak ini anak yang bisa apabila ada kemauan. Nah, untuk memberikan hadiah berbentuk barang memang pada saat ini kurang efektif kalau di Merdeka. Mungkin itu saja Bu Sri Delianti. Pertama, dari diri kita dulu kita ubah. Setelah itu, apabila kita masih menemukan anak-anak yang kurang disiplin, kita panggil. Tapi jangan pada saat jam pelajaran, jam istirahat, kita panggil anak tersebut. Mungkin itu saja, Bapak Ibu. Selanjutnya, oh iya, apakah bisa diterima, Bu? Terima, Bu. Oke, terima kasih Bu Sri Delianti. Jangan puas jawabannya. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak Ibu kami mengharapkan masukan untuk modul 1.4 ini tadi. Ada lagi, banyak bertanya. Ada lagi titik. Saudara, di sini saya menanyakan bagaimana membedakan hukuman dan konsekuensi. Oke. Hukuman dan konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Pertanyaan dari Ibu Tuti dari guru kelas 5B ya. Boleh menanyakan apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi? Hukuman kita sudah tahu bahwasanya guru marah dan memberi nasihat. Pasti seseorang yang marah itu pasti mau hukum, ya kan? Kalau dihukum yang pasti dia marah. Dan itu dia hukuman. Setelah kita memberi hukuman, baru kita nasihati anak itu. Tidak jauh-jauh Bu, misalnya di rumah, anak kita lasa atau bandel, pasti kita marahi. Setelah kita marahi, pasti ada di hati kita, gaya anakku sudah dimarahi. Lalu kita nasihati kan, nah jangan lagi begitu ya. Tapi kan sudah kita marahi tadi, itu sudah membekas di telinga dia dari marah-marah kita tadi. Sedangkan konsekuensi di sini artinya guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Guru tegas itu artinya seperti ini. Misalnya, anak ibu besok kalian pikir ya, tolong dibersihkan. Tegas artinya kita menyampaikannya tegas, bukan marah. Ya Bu ya, kita bukan marah, tapi kita tegas menyampaikannya. Dari penyampaian kita tadi itu diingat anak, tetapi pasti juga membekas di hatinya. Nah, bedanya hanya sedikit saja ya Bu. Kalau tadi hukuman itu pasti marah, sedangkan di konsekuensi itu dia tidak ada kondisi marah di situ. Namun tegas dia menyampaikan. Mungkin itu saja. Bisa diterima Bu? Nah, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kami juga meminta masukan dari Bapak Ibu, dari Ibu Wakil Kepala Sekolah yang bersilakan Bu. Makanya tadi itu kecil pertanyaan. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kami masih membuka sesi tanya jawab. Apakah masih ada Bapak Ibu yang bertanya? Kami persilakan. Oh ya, Pak Edi. Kepada Pak Edi dipersilakan. Ya Bu, saudara yang ditanyakan sedikit tentang masalah anak-anak peserta didik kita ya. Tadi Bu bilang setiap ada kesalahan anak itu ada baiknya dilakukan validasi dengan memanggil anak-anak empat mata.
Jadi bagaimana, apakah itu berlaku bagi kesalahan-kesalahan yang lainnya? Contoh tadi itu kan hanya membuang sampah. Misalkan ada kesalahan yang lebih fatal dari itu yang dilakukan anak-anak. Apakah itu efektif diadakan seperti itu? Atau ada teknik-teknik yang lain? Ini saya sampai dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Edi dari guru kelas 6D. Nah, beliau menanyakan, apakah semua kasus yang kita hadapi bisa dilakukan menggunakan segitiga restitusi? Baik Bapak, di sini saya ingin bertanya kembali. Coba Bapak sebutkan contoh kasusnya apa? Kasus yang fatal itu yang bagaimana? Oh, misalkan mungkin di sini nggak ada tentang narkoba, Iya. perkelahian atau siswa. Oke, ya baik, terima kasih Bapak. Atau silakan dari Baik. Nah, apabila kita menemui seorang murid yang merokok, mungkin kalau di tingkat SD itu belum terlalu tidak ada ya seperti itu. Mungkin ada di tingkat SMP atau SMA. Apakah bisa kita lakukan yang menggunakan segitiga restitusi tadi? Mungkin jawabannya seperti ini, Pak. Memang semua permasalahan yang berhubungan dengan murid itu ada kalanya lebih bagus kita gunakan segitiga restitusi. Tetapi apabila kita menemui seorang anak yang merokok dan kita sudah tahu dia merokok, dari hawa-hawanya aja kita sudah tahu. Kita panggil Pak orang tuanya. Pertama kita bawa dulu anak ini ke BK, bimbingan konseling. Setelah di BK, mungkin akan diproses, dikasih nasihat. Kalau seandainya tidak ada perubahan, kita panggil orang tuanya tadi. Kalau memang dia sampai sudah menggunakan narkoba, mungkin bisa kita bekerja sama dengan BNN ya, ya kan? Kita bekerja sama supaya anak ini tadi direhabilitasi. Nah, di sini perlu kita adakan pendekatan dengan orang tua. Kalau anak di sekolah 8 jam, selama 8 jam, memang anak ini bersama kita, Bu. Kitalah orang tuanya. Tetapi apabila sudah pulang dari sekolah, anak ini tidak tanggung jawab kita lagi, tanggung jawab orang tuanya di rumah. Sekarang banyak anak yang di sekolah dia bagus, tetapi di rumah kita tidak tahu apakah dia bagus atau tidak. Dan sebaliknya, di sekolah anak ini bandel, anak ini suka menjagili kawannya, tetapi di rumah dia pendiam. Nah, di sini kita adakan pendekatan, kita panggil orang tuanya. Mungkin itu saja Pak Edi jawaban dari kami. Diterima. Nah, ibu-ibu, banyak manfaatnya yang kita rasakan setelah kita melakukan segitiga restitusi tadi. Kita tidak mesti harus marah-marah setiap kali. Kita panggil, kita bilangi bagus-bagus. Atau seperti menyiram bunga, yang piket, yang membersihkan kelas. Kita pesan ingin mereka. Kita ajak dulu. Berteman kita bersama mereka. Kita ajak komunikasi bagus-bagus. Jika ada masalah kita tanyakan bagaimana kondisimu, bagaimana keadaanmu nak, apa yang kau rasakan. Seperti merefleksi. Nah, Bapak Ibu, apabila kita setelah selesai mengajar, marilah kita biasakan untuk merefleksi diri kita. Caranya bagaimana? Kita tanya anak itu, bagaimana perasaan mereka setelah selesai pembelajaran dari kita? Apa yang mereka dapatkan? Apa kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi pada saat proses pembelajaran? Itu salah satu cara yang sangat efektif kita gunakan untuk Oke, Bapak Ibu, supaya suasana kita tidak membosankan, saya ada sedikit untuk kita semua. Coba ini berdiri dulu, berdiri. Nah, perhatikan ya Bapak Ibu, hanya 3 kata, yaitu Marina menari di atas menara. Kalau dia Marina, ini ya Bu, kalau dia Marina menari di atas menara. Menara gini ya Bu, 3 ya. Nah, kalau nanti saya mau bilangnya cepat-cepat, orang itu juga harus cepat-cepat kembali. Ya Bu, kita buat sama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Menari
masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Delianti Ritonga SPD, guru kelas 4A, SDN 21 Bila Barat. Saya adalah rekan Bu Yusmiati Tanjung. Menurut saya, dari hasil pemaparan Bu Yusmiati Tanjung tentang diseminasi budaya positif sangatlah bagus dan mudah dipahami. Semoga kami dapat menerapkan budaya positif ini bersama siswa di sekolah. Terima kasih banyak Bu Yusmiati Tanjung SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.